ada 6 langkah dalam perspektif Islam yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ta'aruf. Jadi konsep ini dikenal dengan 6T. Konsep 6T. Yang pertama adalah ta'aruf. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beretnik-etnik, berbudaya-budaya yang satu sama lain berbeda, tetapi tujuannya kata Allah lita'aruf, saling mengenal satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, saling mengapresiasi satu sama lain. Ini yang kemudian menjadi pilar dari kita bersatu dalam keberagaman. Kalau kita saling mengenal, maka kemudian akan muncul T yang kedua, tafahum, saling memahami. Jadi tidak cukup saling mengenal, tapi harus dilanjutkan dengan tafahum, saling memahami. Memahami kebudayaan masing-masing, memahami karakteristik masing-masing, memahami kepribadian masing-masing, watak peradaban masing-masing. Walau syaa laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kata Allah, seandainya saya ingin menciptakan kalian dalam satu paham, dalam satu agama, dalam satu etnis, dalam satu fikir, itu sangat mudah bagi Allah. Walau syaa laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Tapi saya sengaja, kata Allah, menciptakan kalian berbeda-beda pikirannya, berbeda-beda kepribadiannya, berbeda-beda pahamnya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda etnisnya. Saya sengaja untuk apa? Fastabiqul khairat, agar satu sama lain berlomba dalam kebaikan. Nah, setelah tafahum, baru kemudian muncul T yang ketiga, namanya tarahum, saling menyayangi satu sama lain. Bukankah kita tidak saling menyayangi kalau belum saling mengenal? Bukankah kasih sayang itu tidak muncul kalau kita tidak saling memahami? Maka setelah muncul pengenalan, pemahaman, baru kemudian muncul kasih sayang di antara kita. Yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga tarahum, dan yang keempat adalah ta'awun, saling membantu satu sama lain. Membantu dalam apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Membantu dalam hal-hal ketakwaan, saling membantu dalam hal kebaikan, saling mengingatkan agar tetap pada jalan yang lurus, tidak saling membantu dalam kejahatan, tidak saling membantu dalam hoaks, tidak saling membantu dalam ujaran kebencian dan sebagainya. Ini menjadi pilar utama bagi terwujudnya bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kemudian T yang kelima adalah taghyir, ada perubahan. Jadi ta'aruf, tafahum, tarahum, ta'awun, dan yang kelima adalah taghyir, perubahan. Maka kemudian ada perubahan perilaku, maka kemudian ada perilaku, ada perubahan mindset, ada perubahan paradigma satu sama lain. Karena manusia ini tanpa perubahan justru akan ditinggal oleh sejarah. Sejarah akan meninggalkan kita, kereta sejarah akan meninggalkan kita kalau kita tidak berubah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan nasib dari satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya sendiri. Maka harus ada inisiatif dari kita untuk merubah kondisi kita. Dari kondisi yang kacau balau ke kondisi yang aman tentram, dari kondisi yang negatif ke kondisi yang positif. Itu harus kita yang memprakarsai, harus umat Islam yang memprakarsai. Itu yang paling terakhir setelah taghyir ada namanya taqarrub ilallah. Jadi yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga tarahum,
yang keempat ta'awun, yang kelima tawir, dan yang keenam adalah taqarrub ilallah. Semua yang dia lakukan diniatkan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pendekatan kepada Allah sebelum kita mendekat kepada makhluknya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk-makhluk yang lain dulu, yang di bumi, maka engkau akan disayangi oleh yang di langit. Jadi syarat untuk mencapai Allah, syarat untuk taqarrub ilallah harus taqarrub ilan nas. Karena itu duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Jadi harus bagus dulu hubungan horizontalnya, baru kemudian kita akan baik hubungan vertikalnya. Tidak bisa kita kemudian doa berhari-hari sampai nangis-nangis, tapi dengan tetangga masih jelek, dengan sahabat masih jelek, dengan karib tauladan dengan masyarakat masih jelek dan lain sebagainya. Jadi syarat untuk sampai kepada Allah harus terlebih dahulu dekat dengan sesama makhluk Allah, terutama sesama manusia. Apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun budayanya. Poin yang kedua, bahwa untuk menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah menerapkan Islam yang moderat, Islam yang memberikan kedamaian kepada yang lain, Islam rahmatan lil alamin.